Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Asdi Putra, NIM 2103041177. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Dan kenapa saya memilih manajemen dan bagaimana prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Program studi S1 Manajemen. Prodi manajemen memiliki 4 konsentrasi peminatan, yaitu manajemen pemasaran, manajemen wirausaha, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional dan manajemen keuangan. Tujuan program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, keterampilan, dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai kebutuhan. Kenapa saya memilih program studi manajemen? Yang pertama, karena akreditasi program studi manajemen yaitu B. Yang kedua, profil lulusannya menjadi leader atau manajer, analisis konsultan, perencanaan bisnis, dan wirausaha. Yang ketiga, tingginya minat masyarakat pada jurusan manajemen. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Yang pertama, teknologi informasi. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, surat, dan data. Perlunya teknologi informasi. Yang pertama, lebih mudah dan cepat dalam melakukan proses komunikasi. Yang kedua, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang ketiga, mudahnya akses terhadap suatu informasi. Yang keempat, pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Yang kelima, untuk mengatasi tekanan dalam persaingan bisnis. Yang ketujuh, meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen. Yang terakhir, dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Menurut SID pada Jurnal Komputer dan Bisnis volume ke-7 2013, sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir yang yaitu tercapainya suatu tujuan. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Penerapan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sistem akademis berbasis website mempermudah untuk mengakses data terkait akademisi. Yang kedua, sistem pemerintah berbasis website e-government dapat memberikan layanan pemerintah melalui internet. 3. Sistem pertukaran digital. Dengan menggunakan komputer dapat bertukar data secara cepat. 4. Sistem biometrik. Sistem keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dan sidik jari. Di dalam komponen hardware, perangkat keras terdapat input dan output. Perangkat input dan perangkat memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. Yang pertama, keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua, mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga, mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat
diproses oleh sistem komputer. Yang keempat, scanner. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Unit system. Unit system adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik, sirkuit dari unit sistem, yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama mainboard adalah prosesor dan memori. Perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data, baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contoh adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Selanjutnya, perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer merupakan komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak driver. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Yang keempat, bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, terstruktur. Merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram atau tidak dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Selanjutnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang fokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang memiliki karakteristik yang strategis. Manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan atau decision support system merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, sistem atau kombinasi dari keduanya. Dalam komputasi, data adalah informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan, informasi yang dibentuk digital biner khusus yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya.
Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Kesimpulan, manajemen teknologi informasi merupakan bidang manajemen yang mengelola sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di dalamnya juga berisi materi lebih lanjut mengenai pentingnya sistem informasi dan pengetahuan serta pemahaman tentang perangkat pada komputer. Sekian penjelasan materi dan kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.